Dari banyak kisah yang beredar, disebutkan Jirjis adalah seorang nabi yang muncul setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar demikian? Mari kita simak bersama kisah ini. Kisah ini diperkirakan terjadi pada masa Kekaisaran Romawi. Kala itu, kaum Bani Israel diperintah oleh seorang penguasa bernama Darian. Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani, dalam bukunya berjudul As-Sabiyat fi Mawais Al-Bariyat, menyebutkan, Darian adalah seorang raja zalim penyembah berhala. Ia meletakkan berhala tersebut di dalam kuil yang dibangun dengan sangat megah, dan diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana Raja Darian, terdapat kubangan besar, dengan kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut disiapkan bagi siapa saja yang menolak untuk menyembah berhalanya. Karena kekejamannya itu, banyak rakyat, terutama dari kaum Bani Israel yang menjadi korban. Allah Azza wa Jalla yang Maha Mengetahui, kemudian mengutus seorang nabi dari kaum Bani Israel bernama Jirjis bin Kultin untuk berdakwah kepada Raja Darian dan pengikutnya. Nabi Jirjis pun menemui Raja Darian untuk mengajaknya beriman dan menyembah Allah Tuhan yang Esa. Namun dakwah Nabi Jirjis itu ditolak mentah-mentah oleh Raja Darian. Dalam pertemuan itu, Nabi Jirjis berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar dan melihat, serta tidak dapat memberi kekayaan kepadamu?" Raja Darian menjawab dengan sombong, "Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu, dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu, sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Nabi Jirjis menjawab, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan abadi." Setelah itu, keduanya terlibat adu argumen yang sengit, hingga Raja Darian yang merasa terdesak menjadi sangat marah. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan menyiksa Nabi Jirjis. Nabi Jirjis disiksa dengan cara disiram air mendidih hingga seluruh kulitnya melepuh. Setelah itu tubuh beliau diiris-iris hingga tulangnya terlihat. Karena penyiksaan itu, Nabi Jirjis wafat, namun Allah Ta'ala menghidupkannya kembali, dengan rupa yang lebih menawan. Melihat kejadian aneh ini, Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. Kedua kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau, hingga Nabi Jirjis pun wafat kembali dengan mengenaskan. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Nabi Jirjis pun hidup kembali seraya berteriak kepada Darian, "Wahai yang zalim, katakanlah, tidak ada Tuhan selain Allah." Darian semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis ke belanga besar dengan air bergolak. Nabi Jirjis direbus dalam belanga tersebut, hingga beliau wafat. Namun dengan izin Allah, lagi-lagi beliau hidup kembali. Raja Darian terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, hingga Raja Darian yang kewalahan dan kehabisan akal berkata, "Hai Jirjis, jika kau menaatiku, maka aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." Namun Nabi Jirjis tidak menanggapinya, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka beliau akan menerima tawaran itu. Raja Darian yang menyangka Nabi Jirjis menerima tawarannya, kemudian mengajak beliau beristirahat di istananya. Beliau lalu mengikuti Darian, namun bukan untuk menerima tawaran tadi,
melainkan untuk mencari cara agar raja zalim itu beriman kepada Allah. Semalam suntuk Nabi Jirjis menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur, sehingga sang permaisuri yang mendengarkannya tergugah hatinya, dan secara diam-diam menyatakan beriman kepada Allah. Pada pagi harinya, Daryan sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis sujud pada berhalanya, namun beliau menolak dengan keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang perempuan tua, yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara, tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari ketika merasa lapar, Nabi Jirjis berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala menjadikan sebatang kayu tiang rumah perempuan tua itu, tumbuh, menghijau dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, perempuan tua itu meminta kepada Nabi Jirjis untuk berdoa pada Allah agar menyembuhkan putranya. Setelah Nabi Jirjis berdoa, Allah Ta'ala pun menyembuhkan anak itu. Lalu beliau menyuruh anak itu untuk pergi ke kuil tempat berhala raja, dan mengundangnya ke gubuk tempat ia tinggal. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis. Setelah patung-patung itu tiba, Nabi Jirjis memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah dan menelan semua berhala Raja Daryan. Kejadian tersebut turut disaksikan oleh banyak orang, termasuk permaisuri raja yang kemudian bergegas pergi ke istana dan berkata dengan lantang, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian beriman. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Raja Daryan menjadi murka dan menatap istrinya. "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali keajaiban, tapi aku tidak pernah mempercayainya. Namun mengapa engkau mempercayainya hanya karena melihat satu keajaiban saja?" Tetapi sang permaisuri yang hatinya telah dipenuhi keimanan berkata, "Yang demikian itu semata-mata karena kebodohan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku adalah keberuntunganku." Daryan kemudian membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya, maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit dan mengarah kepada Raja Daryan dan para pengikutnya. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh Nabi Jirjis, hingga beliau syahid. Namun tak lama kemudian, api dari langit membakar dan menelan Raja zalim itu dan para pengikutnya. Beberapa sumber menyebutkan, Nabi Jirjis berasal dari Palestina, namun ada pula yang menyebutkan beliau berasal dari Irak. Hal ini diketahui dari sebuah bangunan masjid bersejarah dan kuil, yang dibangun pada abad ke-14 di Mosul, Irak. Sedangkan sumber dan riwayat yang menyebutkan Jirjis adalah nabi yang diutus antara kenabian Isa dan Muhammad, jelas bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, di mana disebutkan antara aku Muhammad dan dia yakni Isa tidak ada nabi. Jika nukilan-nukilan itu bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sudah selayaknya kita menolaknya. Wallahu a'lam bishawab.